Engkau beriman dengan mizan, dengan adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Engkau beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk sehingga kita tahu jalan kebenaran dan mau mengikuti kebenaran. Di saat manusia sibuk dengan dunianya melupakan akhirat, Allah perkenankan bagi kita untuk break sejenak dari kesibukan kita, mendengarkan, menyimak, mengkaji tentang salah satu peristiwa yang kelak akan terjadi setelah kematian. Dan kita tahu hari ini ada yang lahir penuh dengan kebahagiaan, menyambut pendatang baru ke alam yang penuh dengan laknat di dunia ini. Dan hari ini ada yang keluar dari penjara dunia, keluar dari segala kepenatan dan kepayahan, menuju ke tempat yang sesuai dengan amalan. Imma menuju ke lubang-lubang neraka atau taman-taman surga. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, khususnya nikmat hidayah yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah, kita melihat ada orang-orang yang tekun beribadah, ada orang-orang yang rajin melakukan kebajikan, dari segala bentuk kebajikan, dan mereka capek, mereka lelah, namun seakan-akan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebaliknya kita juga melihat ada orang-orang zalim, ada orang-orang jahat, yang jahat kepada pasangan hidupnya, yang jahat kepada rakyatnya, ada orang-orang yang zalim kepada pekerjanya, ada orang-orang yang hidup bergelimang kemaksiatan, berlezat-lezatan dalam syahwat yang terlarang, tapi kok hidupnya nyaman saja, bahkan menjadi orang terkaya di dunia, menjadi orang tersukses. Kita juga melihat ada orang-orang yang kafir, yang mereka mengabdikan dirinya kepada benda-benda mati atau benda-benda hidup. Mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak mengabdi kepada pencipta, atau mengabdi kepada pencipta dan mengabdi kepada selain penciptanya. Apakah kemudian akhir dari semuanya sama saja? Oke, kita semua mati, kita tahu. Para nabi mati, orang-orang kaya mati, orang-orang miskin mati, orang-orang bertakwa mati, penjahat mati juga. Apakah kemudian dengan kematian semuanya selesai? Selesai? Tidak, jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Sad ayat 27 sampai 29. Allah menjelaskan bahwa semuanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kita baca ayat. Tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر Ulul albab. ulul albab. Nah, Yang artinya kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur karena mereka akan masuk neraka. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shot 27-29. barakallahu fiik. Allah tidak menciptakan alam semesta ini tanpa hikmah. Itu hanya anggapan orang-orang kafir yang mereka berpikir, ya udah, ada yang lahir, ada yang mati, selesai. Kita melihat ada banyak kezaliman. Dan kita melihat ada orang-orang taat, ada orang-orang yang dikasih penyakit sama Allah. Hidup dengan penyakitnya, dibawa mati itu penyakit. Dan ada orang-orang yang Allah kasih sehat, penuh dengan kesenangan hidupnya. Apakah sama nanti di akhirat? Gak sama. Maka kita disuruh mentadabburi Al-Quran. Baca tuh kitab petunjuk agar kita selamat. Ahibati fillah, Allah akan menegakkan keadilan. Allah akan memberikan hak setiap yang berhak secara sempurna. Ada hisab seperti yang pernah dibahas. Manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya dan akan dihitung. Karena memang ada malaikat-malaikat yang mencatat, yang merekam perbuatan hamba. Nah, dan kita tahu yang pertama dihisab adalah sholat. Adapun yang pertama diselesaikan pada hari kiamat adalah urusan darah. Dan ada orang-orang yang merasa di dunia ini baik, tapi ternyata dia bangkrut pada hari kiamat. Dan setelah hisab itu, manusia akan menuju kepada mizan, kepada penimbangan. Apa nggak cukup dengan dihitung saja? Hitung itu lebih untuk mengetahui jumlah. Tapi Allah benar-benar akan menegakkan penimbangan agar manusia tahu dengan bobot amalan dia, dengan kualitas perbuatan dia. Sama-sama sedekah 1 juta. Apakah ditimbangan sama? Oh, nanti dilihat. Ada banyak unsur yang menyebabkan amalan yang secara kasat mata sama, tapi ditimbangan berbeda. Sama-sama melakukan kejahatan, sama-sama berzina. Apakah sama nanti ditimbangan? Di catatannya sama, dia berzina. Tapi dengan siapa dia berzina? Umur berapa dia berzina? Bobot dari perbuatan dia akan nampak di timbangan.
serta pada akhirnya orang akan mengetahui dia masuk surga atau masuk neraka dengan melihat amalannya ditimbang, dirinya ditimbang. Lebih berat mana? Timbangan zaman dulu itu ada 2 daunnya, dan seperti itu timbangan pada hari kiamat. Bukan timbangan digital ya. Kalau digital kan cuma barangnya aja yang ditimbang. Ini karena yang ditimbang itu amal keburukan dan amal kebajikan, ya 2 daun timbangannya. Kalau kita melihat di kejaksaan mungkin, atau di tempat-tempat ditegakkannya keadilan, ada tuh neraca penimbangan tuh. Ahibati fillah. Dan kelak perhitungan pada hari kiamat juga persentase, sebagaimana pernah disinggung. Sama-sama sodakohnya 1 juta, tapi fulan sodakoh 1 juta dari 1 miliar kekayaan dia. Fulan 1 juta dari 5 juta kekayaan. Sama, nominalnya sama, dicatatnya sama, 1 juta sodakohnya. Ditimbang beda. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sabaqa dirhamun 100,000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Orang sedekah 1 dirham, tapi dia bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Oke, 1 dirham itu anggap 100.000. Dapat mengalahkan 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Wa kaif? Gimana ya Rasulullah? Ini orang sodakonya banyak sodakonya dia. Sekali sodako 2 miliar, 10 miliar. Nih cuma 1 juta. Qala kana li rajulin dirhaman. Ada orang yang punya 2 dirham. Bas itu kekayaan dia. Tasaddaqa bi ahadihima. Dia bersedekah dengan 1 dirham. Sisa kekayaan dia cuma 1 dirham. Wantalaqa rajul ila urdi malih. Ada 1 orang berangkat ke tumpukan hartanya. Fa akhadha minhum 100,000 dirham. Dia ngambil 1 kantong. Uangnya setumpuk jemaah. Lalu dia sedekahkan. Maka hibati fillah, kelak di timbangan akan terlihat sebesar mana amalan kita. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu bergantung dengan besaran kecapean yang kau rasakan dan nafkah yang kau keluarkan. Maka jangan pernah iri ketika engkau beramal tapi kok engkau nggak dikasih kaya. Engkau rajin ibadah tapi hidupmu secara ekonomi kok tetap susah. Karena dunia akan ditinggalkan. Dunia akan hancur. Maka Allah tidak berikan pahalanya di tempat yang hancur, tapi di tempat yang makmur. Bicara timbangan, maka umat Islam meyakini bahwa timbangan itu ada. Bukan sekedar majaz, sebuah kiasan. Ya, Allah akan menegakkan keadilan maksudnya. Enggak, Allah akan hadirkan itu timbangan. Kebaikan-kebaikan akan ditimbang. Keburukan akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Apa kata Allah di surat Al-A'raf
ayat 8 dan 9. Yang tadi ketika kita baca surat Shad, Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itu kitab Allah turunkan penuh dengan berkah agar dihayati, ditadaburi. Kita ini umat Islam, bagaimana mengambil keyakinannya? Ya dari Al-Quran yang pertama, kemudian dari sunnah Nabi SAW. Dan Allah jelaskan. Kita akan baca. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Yang artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf 8-9. Barakallahu fiik. Timbangan ini termasuk perkara gaib yang kita hari ini tidak melihatnya. Tapi kita mendapatkan ilmu, al-yaqin, itu dengan berita yang Allah sampaikan. Dan tatkala Allah menyebutkan kriteria orang-orang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang bertakwa. Sifat pertama orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Dari mana? Dari ilmu yang Allah berikan, ilmu yaqin. Dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika berbicara al-iman, beliau mengatakan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nar wal mizan wa tu'mina bil ghaibi bil ba'thi ba'dal maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Baihaqi. Nabi mengatakan iman itu kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman dengan adanya neraka dan surga. Engkau beriman dengan mizan, dengan adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Engkau beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Itu iman. Dan di ayat yang tadi kita baca, penimbangan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Agar nggak ada alasan lagi orang mengatakan, loh aku beramal, bener loh aku sholat, aku berbuat dosa, iya, tapi dosaku cuma sekali. Tapi ternyata kau melakukan dosa itu di bulan haram, di tempat yang haram. A'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Di surat Al-Qari'ah yang insya Allah semua kita hafal, di ayat 6-9, apa kata Allah?
Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Yang artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Al-Qari'ah 6-9. Jelas akan ada penimbangan, dan timbangan yang disebut al-mizan itu memiliki daun timbangan. Tahu dari mana? Itulah dalam urusan yang gaib, kita nggak bisa pakai logika, tapi landasannya berita dari sumber yang terpercaya. Allah Sang Pencipta mengutus Rasulnya untuk memberikan pencerahan kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah itu akan memilih, menyelamatkan, memisahkan salah satu orang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Lalu Allah Azza wa Jal akan menebarkan buat dia 99 buku catatan. Cuma yang jadi masalah, kata Nabi SAW, kullu sijillin mithl maddil basar. Setiap buku catatan dia itu seperti besarnya, banyaknya, atau panjangnya sepanjang mata memandang. Dan itu 99. Lalu orang ini tanya, atunkiru min hadha syai'an? Ada yang engkau ingkari, engkau sanggah dari catatan-catatan itu? Allah mengatakan lagi, adzalamaka katabatil hafidun, apakah pencatat-pencatat dari malaikat-malaikatku menzalimimu? La ya Rabbi, enggak, itu dosa-dosaku. Afalaka uzrun, engkau punya alasan? La ya Rabbi, enggak ada alasan. Setelah orang ini penuh dengan kehinaan, diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dia melihat dosa-dosanya begitu banyak, ketaatan-ketaatan yang harusnya dia lakukan tidak dia lakukan. Lalu Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanah, engkau punya kebaikan, ada kebaikan. Fa innahu la zulma alaika al-yawm, hari ini engkau enggak akan dizalimi. Maka dikeluarkan bitaqah, semacam kartu. Kau tadi itu buku catatan keburukan 99, yang satunya sepanjang mata memandang, lalu dikeluarkan satu kartu, satu. Tertulis di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Udah nih, dalam hisab dia udah habis, dia merasa binasa. Fayaqul uhdur waznak, engkau sekarang berangkat menuju ke penimbangan.
akan ditimbang. Apa kata orang ini? Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, kartu ini apa gitu dibandingkan dengan catatan-catatan yang banyak sekali dari keburukan dia. Artinya secara logika udah binasa dia gitu. Kalau mau hitung-hitungan udah habis. Faqala innaka la tudlam. Engkau nggak akan ditoling. Udah, engkau hadiri penimbanganmu. Hadirlah dia ketimbangan. Fatudha'u sijilat fi kiffah. Catatan keburukan dia itu yang jumlahnya 99 itu ditaruh di daun timbangan yang khusus buat keburukan. Lalu bitokoh ini, kartu ini ditaruh di timbangan kebaikan. Apa yang terjadi? Ini jemaah ya, ketika awalnya seperti ini, kemudian diletakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di daun timbangan, itu jumplangnya lebih berat kartu itu ya. Fala yathqul ma'asmillahi ta'ala syai'. Nggak ada yang bisa mengalahkan nama Allah dalam timbangan itu. Tapi ini bukan hanya bicara tulisan la ilaha illallah, tapi yang ditimbang itu adalah keyakinan dia dengan la ilaha illallah, pengakuan dia dengan la ilaha illallah, bukan sekadar tulisan. Maka di hadis yang baru saja kita baca, Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan bahwasanya ada dua daun timbangan itu. Kemudian di hadis Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa timbangan itu besar sekali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Mizan itu akan diletakkan pada hari kiamat. Timbangan itu. Falau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at. Kalau langit yang 7 lapis dan bumi ditimbang, cukup jemaah. Kita tahu timbangan-timbangan di dunia, oh hanya cukup untuk 10 kilo. Mau timbangan digital, kadang-kala ada tulisannya hanya 150 kilo. Mungkin kalau ada timbangan-timbangan barang-barang, timbangan itu bisa berton-ton. Tapi mizan hari kiamat itu, langit dan bumi cukup untuk ditimbang di sana. Timbangan itu besar, cukup untuk menimbang barang-barang yang berat, tapi timbangan itu sensitif. Kalau di dunia sulit untuk digabungkan. Timbangan untuk barang-barang berat kemudian digunakan untuk menimbang barang yang ringan. Seperti timbangan badan. Timbangan badan tuh bisa nimbang anak, tapi nggak bisa nimbang tisu. Kalau ditaruh tisu, nggak ada bobotnya. Nggak ada. Supaya kita tahu perbedaan timbangan dunia dan timbangan akhirat. Ada timbangan yang sensitif, timbangan emas umpamanya, tapi nggak bisa digunakan untuk menimbang dirimu. Tapi yang jelas, timbangan di akhirat itu besar dan sensitif. Apa dalil kalau dia sensitif? Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 47. Apa kata Allah?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allahu Akbar jemaah. Allah menyebutkan bahwasannya kalau amalan itu seberat biji sawi, kecil biji sawi itu, kata Allah, ataina biha, kami akan datangkan, akan ditimbang, akan dihisab. Tidak ada yang luput dari catatan dan tidak ada yang tidak ditimbang. Jadi subhanallah, di timbangan itu juga orang jadi tahu kalau dia pernah dizolimin sama orang, kemudian dia membalas, nanti di timbangan, kalau dicatat kan, oh fulan pernah dibully, kemudian fulan balas membuli, fulan pernah dipukul, kemudian fulan balas memukul umpamanya. Nanti di timbangan akan ketahuan apakah sudah impas atau belum. Apa kata Nabi SAW di hadis riwayatkan Aisyah, bahwa ada seorang yang duduk di hadapan Nabi SAW, lalu dia berkata, ini jamaah, ada banyak problematika dalam hidup kita yang kita perlu tanya kepada orang yang berilmu. Kita perlu tahu kira-kira yang kita kerjakan udah benar apa belum. Ini orang mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, inna li mamlukain. Wahai Rasulullah, aku punya dua budak. Bukan pekerja, bukan pegawai. Berapa banyak bos-bos yang menzalimi pegawainya, yang tidak memberikan hak pegawainya, yang mungkin menghukum pegawainya dengan hukuman yang tidak setimpal. Karena kebanyakan kita menghukum dengan emosi. Ini orang mengatakan, ya Rasul, aku punya dua budak. Dua budak itu dia beli. Yakdzibunani, dia suka membohongi aku. Wa yakhununani, dua orang ini berkhianat kepada aku. Oh, innali mamlukin, enggak, bukan dua budak, punya beberapa budak. Banyak. Tadi salah membaca, bukan mamlukain, innali mamlukin. Aku punya banyak budak yang mereka membohongiku, mengkhianatiku, wa ya'sunani, enggak nurut sama aku, membangkang sama aku. Sikapku, wa ashtumuhum wa adribuhum. Karena mereka kayak gitu, maka aku maki mereka. Dan aku pukul mereka. Aku maki, aku pukul. Fakaifa ana minhum. Gimana ya aku sama mereka itu ya Rasul? Karena dia beriman dengan adanya penimbangan pada hari kiamat. Dia kepingin tahu gimana posisi aku sama mereka atau dari mereka. Qala yuhsab ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabaka iyahum. Akan dihitung nanti pengkhianatan mereka, akan dihitung dosa-dosa mereka kepadamu dan hukuman yang kau berikan kepadamu. Kalau ternyata hukumanmu itu impas, selesai. Artinya impas dengan perbuatan mereka.
maka nggak jadi dosa buat engkau, nggak jadi dosa buat mereka. Udah selesai, mereka juga udah dihukum memang kau. Wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim kana fadlun laka. Tapi kalau hukuman yang kau berikan itu nggak impas, artinya lebih kecil daripada kesalahan mereka, itu jadi karunia dari engkau. Ada pahalanya nantinya. Wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim. Kalau ternyata hukuman yang kau berikan kepada mereka lebih besar daripada kesalahan mereka, maka engkau akan dikisos kelebihannya. Lalu orang ini menjauh ya. Kemudian dia menangis, mengadu. Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 47 tadi yang kita baca. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Tidak ada sejiwa pun, satu jiwa pun yang akan dizalim. Majikan sama pembantunya. Ada pembantunya yang nggak benar. Kadang-kadang pembantunya dimaki. Ya nanti akan ada penimbangan. Hisab dan penimbangan. Allah akan datangkan walaupun seberat biji sawi. Lalu setelah Nabi membacakan ayat tadi, faqala ar-rajul, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa li haula'i syai'an khairan min mufaraqatihim. Wahai Rasulullah, kayaknya nggak ada jalan keluar yang terbaik buat aku sama mereka kecuali aku harus berpisah sama mereka. Ushhidukum annahum ahrar kulluhum. Aku jadikan kau saksi ya Rasulullah, dan kalian semua yang hadir di sini, semua budak-budakku bebas. Takut dia dengan mizan ini, coba. Takut dia dengan perhitungan pada hari kiamat dan penimbangan nantinya. Maka ketika kita dizolimin sama orang, lalu kita membalas, ada resiko. Apa resiko? Resiko tidak impas. Kalau ternyata hukumannya, balasan kita itu impas, selesai. Tapi kalau ternyata lebih sedikit, aman. Tapi kalau ternyata melebihin kezaliman yang mereka lakukan, habis. Mereka akan minta kisos. Dan hadis ini sahih. Dan timbangan pada hari kiamat itu dapat membedakan fisik dan isinya. Ada barang yang besar, kalau hitungan di dunia dia berat, tapi di akhirat ternyata enggak. Kenapa? Karena penimbangan pada hari kiamat itu semuanya dengan dasar amalan orang tersebut. Amalannya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu as-saminu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan hadir dalam penimbangan itu seorang laki-laki yang gemuk, yang besar, la yazinu indallah janaha ba'udah, yang ditimbangan dia tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Karena yang ditimbang itu sebenarnya amalannya, tapi tubuhnya yang beramal ini juga ditimbang. Mungkin kita melihat sebagian orang gagah, Masya Allah, dia suka berolahraga, nge-gym, dia suka jalan kaki sehari 5 kilo, sepedaan 30 kilo. Jangan ditanya badannya itu orang, bagus badan.
Tapi di timbangan pada hari kiamat bukan karena olahraganya, tapi karena amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hafal Al-Quran sallallahu ala nabiyina wasallam, yang beliau mengatakan barang siapa yang ingin mengambil Al-Quran segar seperti diturunkan, maka hendak belajar ke Abdullah bin Mas'ud. Tapi secara fisik Abdullah bin Mas'ud ini kurus, miskin lagi, kurus miskin. Bahkan di rumahnya dalam urusan nafkah dia dibantu sama istrinya sendiri. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil akar pohon arak untuk siwak. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik, ada angin yang bertiup yang menyebabkan betisnya tersingkap. Ya, betisnya. Orang kurus, ya kecil sekali betisnya. Tahu-tahu para sahabat ketawa coba melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali gitu. Kurus. Apa kata Nabi SAW? Mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Diam para sahabat. Lalu mereka mengatakan, min diqqati saqai, dari kecilnya kurusnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kita di dunia ini menilai orang dengan penampilan, bukan dengan amal. Makanya kalau ada orang soleh miskin, rupanya tidak ganteng, iya, penampilannya tidak menyenangkan, lalu muncul seorang pemuda yang gagah perkasa turun dari mobil Lamborghini dengan pakaian yang mewah, dengan sepatu yang mengkilap, kita akan menilai ini yang orang hebat, sedangkan ini yang miskin, yang ahli ibadah, apalah. Itu penilaian manusia. Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kita, pada harta kita, enggak. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ketika para sahabat ketawa, Nabi marah kepada mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, la rijlu abdillah athqal fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Nanti jemaah, bukan sekarang. Ada orang yang kakinya selalu dibawa ke tempat kemaksiatan. Ada orang yang kakinya selalu semangat dan giat ke tempat kerja. Tapi ketika azan dikumandangkan di masjid samping rumahnya, nggak jalan dia. Dia bisa ikut car free day, car free day. Jalan. Masjid. Nggak jalan. Nggak sampai ke masjid. Nggak sama kaki yang dibuat naik motor ke masjid dengan kaki yang dibuat jalan kaki. Semua sesuai dengan amalannya. Apa saja yang akan ditimbang pada hari kiamat? Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kitab akan ditimbang. Seperti hadis Bitokoh yang bagaimana kartunya menghadapi 99 catatan, buku catatan keburukan. Kemudian yang ditimbang juga adalah orangnya yang beramal. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dua kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Dan amalan manusia akan ditimbang. Loh, amalan gimana bisa ditimbang? Ya Allah akan wujudkan sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di hadis
Abi Darda dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah athqal min khuluqin hasan. Rawahu Ahmad. Tidak ada sesuatu di timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kemudian di hadis Jabir Ibn Abdillah yang panjang seperti yang ada di surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan kebaikannya, artinya kebaikannya ditimbang, orangnya ditimbang, kitabnya ditimbang. Yang lebih berat kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Walaupun semua orang punya dosa, semua orang punya dosa. Kita berbuat dosa dan kita pelaku dosa. Tapi nanti akan ditimbang. Kebaikanmu berapa, keburukanmu berapa. Makanya dikatakan innal hasanati yudhibnas sayiat, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bersuci, itu separuh dari keimanan. Kita banyak mendengar an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, termasuk dari keimanan ya. Sebenarnya yang sahih itu ada, yang sahih yang hadis, kalau itu hanya sebuah ungkapan, tapi yang hadis at-tuhur, yaitu bersuci, itu setengah dari keimanan. Orang kalau mau sholat, nggak sah sholatnya tanpa dia bersuci. Dan bersuci dalam agama kita itu, ya bisa pakai air, bisa pakai debu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tadi timbangan yang cukup untuk menimbang langit dan bumi, itu ucapan alhamdulillah bisa menutupi, bisa mencukupi atau memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi yang di antara langit dan bumi. Rawahu Muslim. Kemudian di hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan. Beliau mengatakan, ya Allah, ada 5 perkara yang betapa beratnya di timbangan pada hari kiamat. Apa 5 hal itu? Ucapan la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah. Kemudian al-waladus saleh. Yang kelima adalah anak saleh yang meninggal, kemudian orang tuanya sabar dan berharap pahala. Itu akan berat di timbangan pada hari kiamat. Ahibati fillah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita perlu berdoa minta sama Allah dan beramal soleh. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberatkan timbangan kita adalah doa sebelum tidur, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur itu di malam hari, beliau membaca Bismillah, wada'tu jambi, dengan nama Allah tuh aku meletakkan lambungku. Allahumma gfirli dhambi, ya Allah ampuni buat aku dosaku. Wa akhsi syaitani, dan hinakan syaitanku. Wa fukka rihani, dan lepaskan ikatanku ya. Wa thaqqil mizani, dan beratkan timbanganku. Beratkan timbanganku. Minta sama Allah supaya diberatkan timbangannya. Waj'alni fin nadil a'la, dan jadikan aku bersama orang-orang soleh di tempat yang tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian berkaitan dengan
ucapan-ucapan yang memberatkan timbangan tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Dan apa hikmah dari penimbangan amalan ini jamaah? Yang pertama adalah nampaknya dengan jelas efek dari nama-nama Allah dan sifatnya. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha detail mencatat. Makanya Allah katakan semua akan ditimbang nanti. Orang-orang lupa, sebagian kita lupa. Allah ingat dan Allah hadirkan. Mungkin sebagian kita punya amal soleh yang dia, masa aku pernah sholat, pernah sodako sembunyi-sembunyi, sampai dia sendiri lupa sama amalannya. Allah ingat. Dan dosa-dosa pun seperti itu. Yang kedua juga menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jal, bahwa Allah akan menimbang yang sekecil apapun, Allah akan datangkan. Lalu juga menunjukkan bahwa nggak sama antara orang baik dan orang buruk. Nggak sama. Di dunia kita ngelihat ada orang-orang buruk yang sampai mati kebal hukum. Nanti nggak ada kebal hukum. Semua akan mendapatkan hukumannya. Kemudian juga menampakkan perbuatan kita, kezaliman yang kita lakukan kepada orang atau hukuman yang kita lakukan kepada orang, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian orang-orang mukmin akan bergembira bahwa ternyata yang dia amalkan itu benar-benar akan ditimbang. Dan orang-orang kafir akan penuh dengan kehinaan ketika dia melihat bahwa perbuatan dia sangat merugikan diri. Kemudian ahibati fillah, Allah menegakkan timbangan-timbangan juga supaya nggak ada lagi alasan bagi manusia untuk berdalih dia nggak pantas dihukum. Nggak ada. Maka semoga Allah Azza wa Jal memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kebajikan kita, merahmati kita, karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya pada hakikatnya. Masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin penjelasan singkat dan ringkas ya berkaitan dengan mizan yang kita harus meyakini dan mempercayainya, dan hal itu yang membuat seseorang lebih takut untuk melakukan perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, sehingga dia akan bersemangat untuk beramal soleh dan amal kebajikan. Apapun perbuatan yang kita lakukan yang mungkin tidak dihargai sama manusia, tidak dinilai sama manusia, kelak sama Allah akan didatangkan.